Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita dapat bertemu, bertatap muka dalam majelis ilmu. Di majelis ini kita berupaya membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya, dan tentunya nanti setelah kita mempelajari hadis ini, kita berharap kita dapat mengamalkannya sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Di pertemuan ke-24 ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-24 dari kitab yang baik ini. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini yang akan kita sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, sehingga hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya. Begitu juga hadis ini ya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Sebelum kita menjelaskan hadis ini, kita bacakan dulu redaksi hadisnya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqussu 'alan nasi illa amirun aw ma'murun aw mura'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bercerita di hadapan manusia kecuali seorang pemimpin, seorang amir, atau seorang yang disuruh, atau seseorang yang ingin dipuji, ingin terlihat, ingin disanjung, yakni orang-orang yang ingin berbuat riya. Hadis ini ya kalau kita melihat cukup pendek ya, tetapi hadis ini memiliki pelajaran yang sangat banyak, dan hadis ini ya mengajak setiap kaum muslimin untuk tidak berbicara kecuali jika dia memiliki legalitas atas apa yang akan disampaikannya atau profesi yang akan dikerjakannya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yaqussu 'alan nas, tidak ada yang berbicara di hadapan manusia. Walaupun di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan kalimat la nafiyah, artinya tidak ada, tapi maksud dari Nabi ini adalah larangan, artinya jangan ada. Jangan ada orang yang berbicara di hadapan manusia. Berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang sesuatu yang urgen atau sesuatu yang dapat mengarahkan seseorang untuk pemahaman tertentu atau untuk menggiring opini publik menuju suatu pembahasan yang serius seperti itu. Pembahasan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan-aturan atau tidak melalui pengetahuan dari penguasa. Jadi di awal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yaqussu, tidak ada yang bercerita. Maksudnya tidak boleh ada yang bercerita di hadapan manusia, yakni secara umum kaum muslimin seperti itu, masyarakat. Illa amirun, kecuali seorang amir. Amir yang dimaksud di sini adalah pemimpin. Pemimpin dalam skala yang paling besar tentunya kalau di negara kita adalah presiden. Kemudian ya gubernur, kemudian bupati,
sampai level amir yang paling kecil, ya mungkin ada di tingkat RT, ya seperti itu. Jadi amir di sini yang dimaksud adalah pemimpin, pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam menegakkan hukum. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan ya yang berbicara itu adalah pemimpin? Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan huru-hara. Jika setiap orang berhak berbicara tentang setiap hal yang ingin dia bicarakan, maka akan terjadi ya huru-hara, akan terjadi perselisihan-perselisihan yang dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Kemudian Nabi mengatakan illa amir au ma'mur, atau orang yang disuruh. Artinya dia disuruh oleh pemerintah. Apakah itu tadi kita katakan level paling tinggi seperti presiden, atau mungkin gubernur, atau mungkin bupati sampai terus ke bawah. Atau orang yang diperintahkan oleh pemerintah tadi melalui lembaga-lembaga tertentu. Sebagai contoh misalnya ya pemerintah memberikan izin kepada seorang untuk menyampaikan suatu disiplin ilmu melalui misalnya sertifikasi, misalnya sertifikasi guru, sertifikasi pendakwah, sertifikasi orang yang berbicara tentang kesehatan, sertifikasi orang yang berbicara tentang teknik dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memiliki sertifikat untuk menyampaikan suatu disiplin ilmu atau suatu pembahasan, maka dia termasuk dalam kategori yang kedua yang disebutkan tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi tidak mungkin pemerintah bisa menyampaikan segala yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ya karena keterbatasan jumlah pemimpin. Ya karena pemimpin kita dalam tingkat yang nasional itu cuma satu, hanya ada presiden. Untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh presiden ini, ya terkadang tidak bisa beliau mencakup satu negara yang begitu luas. Maka ada perwakilan-perwakilan dia melalui misalnya tadi kita katakan gubernur dan sebagainya. Kemudian juga presiden atau gubernur atau dengan tingkat-tingkat yang ada di bawahnya tentunya tidak memiliki pemahaman dalam semua disiplin, ya, dalam semua disiplin ilmu. Misalnya presiden kita saat ini itu memiliki kemampuan dalam bidang militer misalnya. Dia kalau berbicara tentang hal-hal militer, tentang pertahanan, tentang hal-hal yang bersifat kemiliteran, beliau akan menguasainya. Tetapi ketika berbicara tentang Al-Quran misalnya, atau berbicara tentang hadis Nabi SAW misalnya, maka beliau tidak memiliki kapasitas untuk itu. Karena tidak ada manusia yang memahami segala sesuatu. Sehingga ketika dia mengarahkan bawahannya misalnya melalui menteri pendidikan misalnya, atau menteri agama misalnya, ya. Jadi dari Kementerian Agama inilah yang akan memberikan legalitas kepada siapa-siapa yang akan berbicara tentang Al-Quran. Karena seperti yang kita katakan tadi, presiden tidak memahami hal tersebut secara detail. Begitu juga dengan bidang kesehatan, dengan bidang keuangan, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah, dalam hal ini presiden, atau begitu juga gubernur dan seterus ke bawah, memiliki atau secara umum dia akan menyuruh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan. Atau mungkin terkadang pemerintah tidak menyuruh, tapi masyarakat membutuhkan itu. Sehingga ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan idenya. Maka dia boleh menyampaikan idenya tadi jika mendapatkan izin dari pemerintah. Makanya kalau kita melihat ya legalitas suatu lembaga, apakah itu lembaga pendidikan, apakah itu organisasi, ya organisasi dakwah kah, sosial kah, atau organisasi lainnya, atau yayasan kah, atau lembaga-lembaga apalah itu, mereka kalau kita perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini
tidak diizinkan melakukan kegiatannya, baik itu sosial, dakwah atau pendidikan, kecuali jika dia mendapatkan izin dari pemerintah. Baik itu izin langsung, ya izin lembaga formal atau lembaga non formal. Secara umum pemerintah kita sebenarnya telah memberikan kemudahan, ya, memberikan kelapangan di dalam permasalahan-permasalahan ini. Sebagai contoh kita katakan dalam bidang pendidikan. Pemerintah memberikan gambaran secara umum bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu boleh beroperasi jika memiliki standar yang diinginkan oleh pemerintah. Apakah itu standar pendidik, ya, tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan seterusnya. Standar isi kurikulum. Jika ini semua terpenuhi, maka pemerintah kalau kita melihat praktiknya itu memudahkan proses izin mendirikan sekolah tadi, atau perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga dakwah, atau organisasi-organisasi. Melalui apa? Melalui yayasan. Jadi yayasan atau organisasi atau lembaga-lembaga, ya itu sudah ada tempat perizinannya melalui Kementerian Hukum, ya, Kemenkumham, ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah memberikan izin melalui itu. Jika kita ingin menyampaikan ideologi-ideologi kita atau menyampaikan dakwah yang kita inginkan, maka berdakwahlah atau mendidiklah atau sampaikanlah ide-ide kita tadi dalam bidang keuangan atau kesehatan melalui lembaga-lembaga yang dikeluarkan izinnya oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang pertama penegasan bahwa yang boleh menyampaikan materi itu, materi apapun, hanyalah pemerintah. Dalam hal ini terkhusus apakah lagi dalam masalah agama. Tapi jika pemerintah mungkin dengan keterbatasan mereka, ya, dari baik itu dari disiplin ilmu atau dari hal yang lainnya, keterbatasan waktu dan tempat atau jumlah orang, dan dia menyuruh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan ideologi tadi, atau membuat suatu standar kepada siapapun yang ingin menyampaikan ideologinya atau menyampaikan dakwahnya atau menyampaikan apa yang ingin disampaikannya dalam dunia pendidikan, kesehatan atau keuangan atau yang lainnya, dan dia memiliki standar yang dibuat oleh pemerintah dan dia mengajukan lalu pemerintah mengeluarkan izin, maka dia termasuk orang yang diperbolehkan. Dalam hadis Nabi dikatakan au ma'murun. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada sesi yang kedua kita akan lanjutkan pembahasan ini dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni di hadis yang ke-24 dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Tadi telah kita sampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dan hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang berbicara di hadapan manusia. Tidak ada di sini seperti kita jelaskan tadi, maksudnya adalah tidak boleh seseorang itu berbicara di hadapan manusia kecuali jika dia adalah amir, jika dia adalah pemerintah. Pemerintah dengan segala strukturnya, baik dari pemerintah tertinggi sampai pemerintah yang paling rendah, seperti itu. Au ma'murun, atau orang yang diutus oleh pemerintah, diutus oleh presiden. Apakah dia sebagai utusan negara, apakah dia sebagai menteri misalnya, perwakilan dan sebagainya, atau dia mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk mendirikan suatu komunitas yang di sana dia akan menyampaikan ide-idenya, ya, di sana dia akan berbicara. Pembicaraan yang kita maksudkan di sini tentunya adalah pembicaraan yang
sangat penting, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang berhubungan dengan agama atau hal-hal yang dapat bermanfaat secara umum bagi kaum muslimin. Sehingga bukan berarti hadis ini melarang kita ngobrol, misalnya kita lagi ngobrol bertamu, bertetangga, atau kita duduk dengan partner kita misalnya dalam bisnis di warung misalnya, atau di kafe seperti itu. Ini bukan dilarang seperti ini, tidak. Tapi yang dilarang itu adalah jika kita berorasi. Ya, jika kita menyampaikan ide-ide, apakah itu yang berhubungan dengan pendidikan, apakah dakwah, atau yang seperti yang kita sebutkan tadi dalam hal kesehatan dan seterusnya. Tidak diperbolehkan kecuali jika dia adalah pemimpin, atau dia adalah utusan dari pemimpin, atau dia adalah orang yang mendapatkan izin dari pemimpin. Baik itu melalui yayasan tadi kita katakan, atau lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang mendapat izin dari pemerintah. Kalau di negara kita ini ada pintu khusus ya untuk mengeluarkan izin-izin itu dari Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu, Kemenkumham. Lalu Nabi SAW mengatakan di poin yang ketiga dari hadis ini, au mura'in, atau mereka orang-orang yang ingin cari muka, ingin dilihat, orang-orang yang ria seperti itu. Karena jika dia tidak mendapatkan izin dari pemerintah, atau dia bukan orang yang disuruh oleh pemerintah, atau dia bukan orang yang mendapatkan legalitas sebagai pembicara dalam suatu bidang kepakaran, ya. Karena jika seseorang telah mendapatkan satu sertifikat dari pemerintah, itu menunjukkan kalau dia layak untuk berbicara dalam bidang tersebut. Misalnya seorang sarjana, ya, atau seorang doktor dalam bidang tertentu, dia berhak sebagai ilmuwan, dia berhak untuk berbicara dalam kapasitas ilmu yang dia miliki. Tapi kalau dia tidak memiliki kapasitas itu, baik itu secara ijazah atau pengakuan, baik itu pengakuan dari lembaga tertentu atau pengakuan lembaga yang mendapat izin dari pemerintah, atau organisasi yang mendapat izin. Misalnya ada satu organisasi, kemudian organisasi ini menunjuk bahwa si fulan, memberikan penghargaan kepada si fulan sebagai orang yang pakar dalam bidang pendidikan, misalnya dalam bidang dakwah. Tidak harus legalitasnya itu langsung dari pemerintah, tidak. Misalnya dia dapat seperti yang sering kita dengar, ada gelar honoris causa misalnya dari universitas tertentu. Gelar tersebut menunjukkan bahwa orang ini mendapatkan pengakuan, ya, keilmuan dari sebuah lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan itu mendapat izin dari pemerintah, ada akreditasinya, ada izin dan sebagainya, izin operasionalnya, maka sertifikat itu akan berlaku. Dan dengan sertifikat itu dia boleh berbicara dalam hal-hal yang disebutkan. Makanya gelar akademik atau gelar non-akademik, yang mana gelar itu dikeluarkan oleh lembaga yang mendapat izin dari pemerintah, dengan gelar itu dia boleh berbicara tentang bidang tersebut. Jadi pembahasan ini tidak juga kaku mati seperti yang kalau kita pahami secara pendek, ya. Ini bisa menyebabkan kita tidak bisa berbicara dalam hal apapun. Padahal tidak seperti itu. Jika ada perintah langsung dari pemerintah, atau disuruh oleh pemerintah, atau dia diizinkan, izinnya ini melalui apa? Melalui organisasi, melalui yayasan, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, atau organisasi atau yayasan yang mendapatkan izin dari pemerintah tadi memberikan sertifikat kepada seseorang yang menjelaskan dia pakar dalam satu bidang. Ini saya rasa lebih mudah untuk kita pahami. Sebagai contoh sederhananya seperti ini. Ada sebuah yayasan atau organisasi atau lembaga pendidikan, ya kita katakan. Lembaga pendidikan ini mendapat izin dari negara, ya. Kemudian lembaga ini memberikan sertifikat bahwa si fulan pewaris sanad qiraah hafaz, misalnya kita katakan. Ya, sehingga dengan sanad itu dia berhak untuk berbicara tentang Al-Qur'an melalui riwayat hafaz tadi.
Dia berhak untuk mengajarkannya, untuk menyampaikannya kepada orang-orang. Walaupun dia tidak memiliki gelar akademik, dia bukan sarjana agama, dia bukan tidak mendapatkan ijazah kesarjanaan dari suatu universitas, ya. Tapi dia melalui lembaga non formal, tapi mendapat izin dari pemerintah, dia memiliki sanad tertentu, sehingga dengan itu dia mengajarkan. Ataupun mungkin lembaganya itu bukan berasal dari negara kita. Misal dia kuliah di universitas di luar negeri misalnya. Universitas di luar negeri itu memiliki legalitas secara nasional atau internasional. Sehingga keilmuan dia diakui oleh lembaga, ya, mungkin bukan langsung dari Indonesia, walau dia tidak mendapatkan penyetaraan misalnya, tapi dia diakui, maka dia tetap berhak untuk berbicara, tapi dalam lingkup yang dia memiliki kepakaran dalam bidang tersebut. Ya, seperti itu. Jika itu semua dia tidak miliki, maka dia tidak boleh berbicara tentang suatu bidang. Nabi SAW menyebutnya sebagai mura'in, orang-orang yang ingin mencari muka, orang-orang yang ingin mencari jabatan atau pamer lah kita katakan di hadapan orang lain. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya secara umum memberikan batasan-batasan kepada setiap orang. Kenapa hadis ini dinilai penting, terkhusus dalam bidang pendidikan dan dakwah serta manhaj seorang muslim? Karena memang hadis kita ini kan hadis yang berbicara tentang tarbiyah atau manhaj seorang muslim. Kenapa Syekh As-Sadhan memasukkan hadis ini dan menilainya penting di dalam dunia pendidikan? Karena memang ya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan dalam satu bidang dan dia berbicara tentang bidang itu, maka kerusakan yang dia hasilkan akan lebih besar daripada kebaikan yang akan diperoleh. Seperti itu. Begitu juga dalam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau berhenti di dalam sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak fahami. Karena sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran kita. Jadi kamu jangan mendengarkan sesuatu yang kamu tidak memahami atau melihat, apakah lagi berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak fahami. Karena apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau perdengarkan tadi, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Materi-materi yang kita sampaikan itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Mungkin terkadang apa yang kita ingin sampaikan adalah kebenaran. Ya. Tetapi ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, kebenaran kita itu dikhawatirkan akan mendatangkan provokasi. Provokasi sehingga yang terjadi akhirnya adalah perseteruan di antara kaum muslimin. Atau pembangkangan yang sangat tidak diinginkan oleh Islam. Dan ini terjadi di masa lampau, di mana kita melihat ya terjadinya huru-hara di kalangan kaum muslimin di masa lalu itu adalah setiap orang berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dia berbicara tanpa mendapat izin dari pemerintah. Dia berbicara tentang keburukan-keburukan pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan dari orang-orang yang mencintai dia, dan akhirnya kemarahan ini meledak. Lalu pada akhirnya terjadilah pemberontakan yang ya mungkin di dalam pemberontakan mereka menuntut keadilan, kesalahan, kritik dan lainnya terhadap pemerintah, tapi mudarat yang dihasilkan malah akan lebih besar daripada manfaat yang diterima.
Seperti itu. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan ini kepada kita agar supaya setiap kita itu tidak sembarangan di dalam menyampaikan materi-materi yang ingin kita sampaikan. Kita harus memiliki legalitas untuk keamanan kita secara pribadi atau keselamatan kaum muslimin secara keseluruhan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, insya Allah pada sesi yang ketiga nanti kita akan rangkumkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan kita sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil terkhusus dalam bidang tarbiyah dan manhaj seorang muslim. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tiba juga akhirnya pada sesi yang terakhir dalam pembahasan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita membahas hadis yang ke-24 dari kitab ini yang secara umum membahas tentang tarbiyah, tentang pendidikan dan juga manhaj seorang muslim. Tadi telah kita sampaikan ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang setiap orang untuk berbicara di hadapan orang lain, di hadapan khalayak ramai, kecuali dia adalah pemerintah atau bagian dari pemerintah atau orang yang mendapat izin dari pemerintah atau dia adalah utusan daripada pemerintah itu. Jika tidak, maka dia adalah orang yang cari muka, dia adalah orang yang cari kedudukan, dan ini sangat tercela di dalam Islam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Yang pertama bahwa pendidikan, dakwah itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini Nabi ingin menekankan kepada para pemerintah ya, orang-orang yang memegang kekuasaan, memegang jabatan, kalian memiliki kewajiban untuk berbicara tentang pendidikan, tentang dakwah. Karena masyarakat kita mayoritasnya adalah muslim, maka pemerintah kita wajib untuk membimbing kaum muslimin ini menjalankan ajaran Islam, memberikan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Nah, jadi dalam satu sisi kita tidak boleh sembarangan berbicara, di sisi lain Nabi ingin menekankan kepada pemerintah, kamu yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, kamu berkewajiban untuk berbicara di hadapan kaum muslimin. Pemerintah, presiden wajib mengajarkan Al-Quran kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jika dia mampu, jika dia tidak mampu, maka dia menyuruh orang. Pemerintah berkewajiban memberikan upah ya atas penunjukannya terhadap guru-guru mengaji. Ini kalau kita berbicara dari menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, praktek sholat misalnya, yang wajib. Adapun mungkin yang tidak wajib menjadi atau fardu kifayah, maka ini lebih ringan lagi. Tapi kalau hal-hal yang wajib, karena nanti pemerintah akan ditanya pada hari kiamat tentang setiap rakyatnya yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang kalian pimpin. Jika dia tidak mampu, maka dia suruh. Ya. Dia tidak mampu melakukannya, tidak mampu menyuruhnya karena pastinya akan mengeluarkan biaya kalau dia menyuruh. Maka dia mempermudah pemberian izin kepada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Karena masyarakat kita sebenarnya banyak yang ingin mendapatkan kebaikan dari mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu syar'i kepada kaum muslimin. Maka legalitasnya dipermudah. Seperti itu. Jadi yang pertama penekanannya adalah pendidikan, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu merupakan kewajiban. Kewajiban utama itu berada di pundak pemimpin. Kemudian yang kedua, hadis ini juga ya mendukung pemerintah untuk menentukan standar, ya, standar pendidikan.
Ada standarisasinya dalam pendidikan itu. Baik itu standarisasi standar kompetensi pendidik. Jadi pendidik yang mau mendidik di kelas itu, yang mau berdakwah di kalangan kaum muslimin, dai, dia harus memiliki kompetensi yang layak. Sehingga tidak sembarangan orang berbicara di hadapan publik. Ya, tidak setiap orang bebas berdakwah di podium-podium. Karena khawatirnya yang dia sampaikan adalah keburukan, kesalahan. Seperti itu jika dia tidak memiliki kompetensi. Ya, tentunya jika diharapkan semua dai bisa sesuai dengan standar yang diinginkan, tentunya mungkin agak berat. Tapi setidaknya ada upaya untuk mencapai itu. Ya, upaya untuk mencapai itu dan pemberian apresiasi kepada mereka yang bisa mendakwahkan ilmu sesuai dengan yang sebenarnya kepada kaum muslimin, kepada masyarakat kita. Sehingga para pendidik, para pendakwah itu memiliki semangat. Kalau kita melihat realitanya saat ini, para pendidik, ya, guru, pendakwah itu adalah profesi yang diharapkan berdakwah habis-habisan, berdakwah siang dan malam, tetapi pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan mereka. Maka ini merupakan teguran yang kita katakan cukup keras ya kepada para pemimpin yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Jadi khulasahnya adalah kewajiban dakwah itu berada di pundak pemimpin. Ketika dia tidak mampu, dia boleh menyuruh orang lain. Tentunya menyuruh dia harus berikan gaji, honor atau pendapatan mereka. Ketika dia tidak mampu mendidik, dia tidak mampu menyuruh orang lain ya karena dia tidak punya anggaran untuk itu, maka dia mempermudah kaum muslimin yang memiliki kafaah untuk menyampaikan dakwah tadi. Jika tidak, maka dia nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, larangan bagi setiap orang untuk berbicara tentang hal yang tidak dia kuasai atau dia tidak mendapatkan izin untuk membahas suatu pembahasan. Mungkin dia menguasai suatu bidang, tapi pemerintah karena pandangan tertentu melarang dia untuk berbicara dalam suatu perkara. Maka dia tidak boleh berbicara tentang perkara itu jika pemerintah tidak mengizinkannya. Kecuali memang ya dia dibungkam untuk mengungkapkan kebenaran. Jika dia melihat bahwa jika dia berbicara itu mudaratnya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka silakan dia berbicara walaupun dia akhirnya akan mendapatkan tekanan. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqa walau kana murran." Sampaikanlah kebenaran walaupun itu terasa pahit. Ada kalanya ya ketika dia menyampaikan kebenaran dia dibungkam untuk mengungkapkan itu. Jika dia melihat diamnya dia mudaratnya lebih kecil, maka hendaklah dia diam. Tapi kalau speak up-nya dia menyampaikan kebenaran tadi itu mudaratnya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka silakan dia menyampaikannya. Walaupun akhirnya dia akan mendapatkan tekanan. Baik itu tekanan dari masyarakat yang tidak menyukainya atau tekanan dari oknum-oknum pemerintah. Sebenarnya biasanya itu hanya oknum sih, ya seperti itu. Jadi pendakwah, pendidik harus mengikuti standarisasi yang disebutkan dan harus berbicara sesuai dengan izin. Kecuali jika dia dibungkam untuk menyampaikan kebenaran dan manfaat dia menyampaikan itu lebih besar daripada mudaratnya, maka silahkan dia menyampaikannya. Lalu jika mudaratnya lebih besar, dia menyampaikan kebenaran tadi daripada manfaatnya, maka diamnya itu lebih baik untuk ya menghindari kemudaratan yang lebih besar. Karena ada sebuah kaidah dalam usul fikih disebutkan oleh
para ulama, yakni tarkibu akhaffi ad-dararain, yakni melakukan kemudaratan yang lebih kecil. Dia diam, mudaratnya lebih kecil daripada dia speak up, daripada dia berbicara tentang suatu permasalahan tadi, maka diamnya itu lebih baik, ya. Walaupun tetap akan mendatangkan kemudaratan, tapi mudaratnya lebih kecil daripada dia berbicara. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umum memberikan kaedah kepada kita, batasan-batasan kepada kita dalam rangka berbicara di hadapan kaum muslimin, di hadapan publik. Dan seperti yang kita sebutkan tadi secara ringkas ya, yang pertama hadis ini menekankan kepada pemerintah, kepada orang yang memiliki kekuasaan, bahwa dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Baik melalui pendidikan, baik melalui amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya, dia memiliki kewajiban itu. Dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kemudian, yang kedua, tidak semua orang, setiap orang tidak diizinkan berbicara kecuali dalam hal yang dia memiliki kapasitas untuk itu. Dan yang terlebih penting, dia mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyampaikannya. Izin itu bisa dalam bentuk legalisasi lembaga dia, atau dia mendapatkan sertifikat dari suatu lembaga yang menyatakan dia ahli dalam suatu pembahasan. Seperti itu. Jika itu ada dia miliki, maka pada dasarnya dia memiliki legalitas secara tidak langsung untuk menyampaikan materi yang disebutkan tadi. Kemudian hadis ini juga mendukung pemerintah untuk membuat standarisasi dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, atau bidang apapun yang membutuhkan standar, sehingga setiap orang bisa melaksanakannya berdasarkan standar yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya tadi kita katakan standar untuk menyampaikan khutbah, misalnya dia harus bisa membaca Al-Quran, misalnya dia memahami ilmu-ilmu yang disebutkan sesuai dengan standar yang dibuat oleh pemerintah tentunya. Kemudian yang terakhir, bahwa jika kita dilarang untuk berbicara, maka janganlah kita berbicara kecuali jika kemudaratannya itu lebih besar kalau kita diam. Ya, misalnya ada satu permasalahan, kita dibungkam untuk berbicara. Jika kita diam, mudaratnya lebih besar daripada kita berbicara, maka berbicaralah. Ya. Nah, jika mudaratnya lebih besar, manfaatnya lebih besar kalau kita diam, maka silahkan diam. Timbang mudarat dan manfaatnya jika kita berbicara atau jika kita diam. Jika mudaratnya lebih besar kita diam, maka berbicaralah. Walaupun akhirnya kita akan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita semua untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, untuk menyampaikan dakwah, dan kita berdoa kepada Allah semoga pemerintah kita menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya negara kita ini menjadi negara yang dicintai oleh Allah, penuh ampunan dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.